Pada zaman dahulu kala, terdapat kerajaan yang berada di ujung barat Pulau Sumatera, tepatnya di Kutaraja atau Banda Aceh sekarang yang bernama Kesultanan Aceh Darussalam. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1496 Masehi dan berakhir pada 1906 Masehi. Kerajaan yang bercorak Islam ini mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, berkomitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Seperti apa kelanjutan Kesultanan Aceh? Mari kita lihat kelanjutannya. Pertama-tama kita akan membahas tentang Sultan yang mendirikan Kerajaan Aceh. Sultan Ali Alaidin Muhayyad Shah adalah pendiri dan sultan pertama Kesultanan Aceh yang bertahta dari tahun 1514 sampai 1530. Mulai tahun 1520, ia memulai kampanye militer untuk menguasai bagian utara Sumatera. Kampanye pertamanya adalah daya di sebelah barat laut yang menurut Tonggaras belum pernah Islam. Selanjutnya, pasukan melebarkan sayap sampai ke pantai timur yang terkenal kaya akan rempah-rempah dan emas. Untuk memperkuat perekonomian rakyat dan kekuatan militer laut, maka didirikanlah banyak pelabuhan. Yang kedua ada Sultan Iskandar Muda, lahir di Banda Aceh Darussalam pada tahun 1590 dan wafat pada 27 Desember 1630. Merupakan sultan yang paling besar dalam masa Kesultanan Aceh yang berkuasa dari tahun 1607 sampai 1636. Sultan Iskandar Muda masih merupakan garis keturunan laki dari Kesultanan Aceh Darussalam, yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah sekaligus keturunan laki-laki terakhir dari dinasti Ibu Kota Mekah yang bertahta sebagai Sultan Aceh. Aceh mencapai kejayaannya pada masa kepemimpinan Iskandar Muda, di mana daerah kekuasaannya yang semakin besar dan reputasi internasional sebagai pusat perdagangan dan pembelajaran tentang Islam. Selanjutnya ada Sultan Muhammad Daud Shah yang merupakan sultan terakhir atas abad ke-35. Sultan Daud dinobatkan menjadi sultan di Masjid Baginda pada tahun 1874 hingga menyerah kepada Belanda pada tanggal 10 Januari 1903. Ia kemudian diasingkan oleh Hindia Belanda ke Ambon dan terakhir dipindahkan ke Batavia sampai wafatnya pada tanggal 6 Februari 1939. Sultan Daud merupakan cucu dari Sultan Mansur Shah yang sampai tahun 1884 merupakan wali dari Tuanku Hashim, anak dari sultan sebelumnya yang juga merupakan pamannya, yaitu Sultan Mahmud Shah. Nah, sekarang kita berlanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu awal mula berdirinya Kesultanan Aceh hingga runtuhnya Kerajaan Aceh. Yang pertama ada awal mula. Cikal bakal menjadi Kerajaan Aceh bermula dari adanya Kerajaan Indrapurba yang terletak di Lamuri pada tahun 1059 sampai 1069 Masehi. Tentara Cina menyerang Kerajaan Indrapurba yang waktu itu dipimpin oleh Maharaja Indra Sakti. Ketika peperangan terjadi, Kerajaan Perlak sebagai sekutu dari Kerajaan Indrapurba mengirimkan 300 pasukan. Di antaranya terdapat pemuda kuat yang bernama Meora Johan yang memimpin pertempuran. Akhirnya tentara Cina dapat dikalahkan dan diusir mundur. Untuk membalas jasa Meora Johan, maka Maharaja Indra Sakti menikahkan anaknya dengan pemuda tersebut. Setelah itu, Meora Johan yang bergelar Sultan Alaidin Johan Shah menggantikan mertuanya yang telah wafat sebagai raja di Kerajaan Indrapurba. Kemudian kerajaan tersebut berganti nama menjadi Kerajaan Darussalam yang terletak di Bandar Darussalam, hingga akhirnya sampailah pada generasi ke-11, yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah. Yang kedua adalah masa kejayaan. Sultan Iskandar Muda, yaitu sepupu dari Sultan Ali Riayat Shah, berhasil mengalami puncak kepemimpinannya yang begitu gemilang. Sultan Iskandar Muda berhasil menduduki wilayah timur seperti Pasai, Pedir, Deli, dan Daru. Sedangkan wilayah barat ia menguasai Dia, Labu, Singkel, Priaman,
dan Padang. Tak hanya itu, Sultan Iskandar Muda juga berhasil menaklukkan negara-negara luar di semenanjung Melayu seperti Johor, Pahang, Perak, dan Kedah. Sultan Iskandar Muda juga berhasil meneruskan perjuangan melawan Portugis setelah menguasai jalur perdagangan sebelah barat. Ia memimpin kerajaan Aceh selama 29 tahun dengan pencapaian yang luar biasa, hingga mendapatkan julukan Marhum Mahkota Alam. Yang terakhir adalah keruntuhan. Pada tahun 1641 atau sepeninggal Sultan Iskandar Thani, kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Faktor kejatuhan kerajaan Aceh paling utama adalah kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka semakin menguat. Pada masa pemerintahan Raja terakhir kerajaan Aceh, Belanda terus melancarkan perang terhadap Aceh. Setelah melakukan peperangan selama 40 tahun, Kesultanan Aceh akhirnya jatuh ke pangkuan kolonial Belanda. Selanjutnya adalah perekonomian. Kerajaan Aceh Kesultanan terletak dekat Selat Malaka. Perekonomian condong aspek perdagangan. Wilayah strategis, pertumbuhan ekonominya cukup pesat, sehingga kerajaan Aceh memperluas wilayah perdagangannya. Komoditas andalan kerajaan Aceh yaitu minyak tanah, emas, lada, kapur, kapas, kemenyan, sutra, kapur barus, serta belerang. Selanjutnya adalah kehidupan politik. Kerajaan Aceh dipimpin Sultan bisa disebut juga raja. Untuk sistem pemerintahannya, kerajaan Aceh menerapkan sistem monarki atau garis keturunan. Kerajaan Aceh berada di Gampong Pandemi. Dipindahkan ke Darut Dunia, ibu kota kerajaan Aceh di Bandar Aceh Darussalam. Dipindahkan ke Kumala tahun 1873. Kehidupan politik kerajaan Aceh bermula dari raja pertamanya, yaitu Sultan Ali Muhayya Shah yang menjabat tahun 1543 hingga 1528 Masehi. Kerajaan Aceh meluaskan wilayahnya dan membantu menyerang penjajah Portugis. Kerajaan Aceh mulai di masa pemerintahan Sultan Salahuddin yang mengalami kemerosotan. Tahun 1537 sampai 1568, banyak perubahan yang terjadi, utamanya segi politik. Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar melakukan perbaikan pemerintahan, memperluas wilayah. Pencapaian Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar dapat menaklukkan kerajaan Aruh. Kerajaan Aceh mengalami kegoyahan, akhirnya dipulihkan kembali masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Masa kepemimpinannya, Sultan Iskandar Muda melakukan serangan ke Johor serta Portugis, memperluas wilayah, dilakukan menguasai jalur perdagangan. Selanjutnya adalah sosial budaya. Kemakmuran menyebabkan perkembangannya sistem feodalisme dan ajaran agama Islam di Aceh. Golongan tengku kaum bangsawan memegang kekuasaan pemerintahan sipil, sedangkan golongan tengku kaum ulama memegang peranan penting dalam agama. Golongan masyarakat sering terjadi persaingan kemudian melemahkan Aceh. Sejak berkuasa kerajaan Perlak abad ke-12 sampai 13 Masehi, terjadi permusuhan antara aliran Syiah dengan Sunnah wal Jamaah. Masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda, aliran Syiah memperoleh perlindungan dan berkembang sampai di daerah kekuasaan Aceh. Peninggalan kebudayaan terletak nyata adalah Masjid Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman dibangun pada tahun 1022 Hijriah atau 1612 Masehi di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh Darussalam. Masjid ini menjadi pusat pendidikan ilmu agama Islam pada masa Kesultanan Aceh. Yang kedua, ada Taman Sari Gunungan. Taman Putropang atau Taman Sari Gunungan adalah taman kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Iskandar Muda untuk permaisurinya, Putro Pang yang berasal dari kerajaan Pahang. Nama asli taman ini adalah Taman Gairah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Bustanus Salatin. Dan yang ketiga, ada Benteng Indrapatra. Benteng Indrapatra adalah sebuah benteng bersejarah di Aceh yang telah digunakan sejak era Hindu hingga era Islam. Benteng ini terletak di Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Yang keempat, terdapat peninggalan meriam Kesultanan Aceh. Meriam Lada Sicupak merupakan meriam Kesultanan Aceh. Kata Sicupak atau Sicupak merupakan bahasa Aceh yang artinya